A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asja wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'azul akram wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di hadapan Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang terhormat dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, tepatnya di hari Ahad tanggal 1 Jumadal Ula tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 3 November 2024, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, untuk duduk bersama dalam rangka talabul ilmi. Jadi yang sekarang berbicara ini juga masih talabul ilmi. Jikalau seumpama nanti ada beberapa hal yang kurang tepat dan lain sebagainya, maka selayaknya orang yang bertalabul ilmi saling mengingatkan seperti itu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan petunjuk yang begitu lengkap dari A sampai Z dalam rangka memberikan pedoman umat beliau dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak semoga dengan petunjuk itu kita mampu meraih kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa sebelumnya saya akan membacakan hadis fadilah orang mengaji berkumpul di rumah Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah segolongan kaum, segolongan orang itu bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Yatluna kitaballah. Lalu mereka membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Lalu saling mengkaji, saling berusaha untuk memahami maknanya. Apa janji Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan menurunkan, memberikan as-sakinah, kelapangan hati, ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan limpahkan rahmah, rasa kasih dan sayangnya. Kasih dan sayang Allah ini bisa berupa atau dibuktikan dengan Allah masih mau berdekat-dekatan dengan kita. Tandanya Allah masih memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk melaksanakan ketaatan. Jadi bisa jadi
azab atau siksa terbesar Allah di dunia ini adalah ketika seseorang sudah tidak diberi hidayah, tidak dipanggil lagi oleh Allah untuk datang ke masjidnya, untuk bertolabul ilmi, untuk melakukan peribadatan. Itu azab yang begitu besar, yang kadang orang-orang tidak rasakan. Karena rahmah ini bisa berbentuk kemauan, ditimbulkannya kemauan dan kemampuan pada diri kita untuk melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, dan dikirimkan bala tentara di majelis tersebut untuk ikut mengaji dan ikut mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka, orang-orang yang mau bermajelis tersebut, fi man 'indah, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Jadi Allah merasa bangga, pamer kalih malaikat bahwa ini makhluk yang dulu aku ciptakan dan bahasanya apa? Dipaido ngoten nggih, tidak dipercayai nggih kalih iblis, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang ingkar. Ya. Akhirnya ternyata ada beberapa manusia yang mau untuk bertemu, berkumpul, mengaji ayat-ayat Allah. Ini merupakan suatu kebanggaan yang mana Allah sebutkan di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga dengan majelis kita pagi hari ini yang mungkin sangat sederhana, kita bisa mendapatkan fadilah berupa ketenangan, rahmat kasih sayang Allah, dan dibersamai oleh para malaikat, juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik rahimakumullah, sebelum kita mengaji, mari kita merenung sejenak untuk menambah kenikmatan. Di Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan kepada kalian, la in syakartum, kalau kalian itu bersyukur kepada Allah, kepadaku, la azidannakum, maka pasti niscaya aku akan menambahkan nikmatku. Wala in kafartum, kalau kalian justru mengingkari nikmatku, inna adabi, sesungguhnya azabku, siksaku, lasyadid, sungguh amat perih. Dari ayat ini menggunakan berbagai harfu taukid. Harfu taukid itu huruf yang menunjukkan penekanan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin niscaya. Niscaya itu kan pasti. Yang pertama, Allah memastikan lain. La ini harfu taukid, jika engkau betul-betul bersyukur. Nah, ini yang luar biasa. Kalau yang pertama hanya menggunakan la satu saja, harfu taukidnya hanya lamu taukid. Yang kedua, Allah menggunakan dua, la azidanna. La yang pertama itu penekanan, dan nun tasdid danna itu juga menekankan. Jadi dua kali Allah menekankan, pasti aku akan menambahkan nikmatku. Nah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kalau ingkar, maka azab Allah sangat perih, la syadid,
pasti akan sangat perih atau menyakitkan. Ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan hati, dengan pikiran kita, dan tentu dengan perbuatan. Bahkan yang kadang kita lupa untuk disyukuri atau kita syukuri adalah betapa Allah masih mengizinkan kita untuk berzikir, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan ini merupakan riwayat yang sangat terkenal ketika ada sahabat Nabi terakhir yang bisa ditemui, yang mana memberikan pelajaran tentang kesyukuran dan kesabaran. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah juga pernah mendengarkan ya, kisah tentang Abu Qilabah, seseorang tua yang ketika itu ditemui oleh seorang yang mengembara di tengah-tengah padang pasir dalam keadaan buntung ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, di kemah sederhana di tengah-tengah padang pasir. Lalu orang ini menghampiri Abu Qilabah ini yang tidak dikenal oleh orang yang menghampiri itu. Ketika dihampiri, Abu Qilabah ini dalam keadaan berzikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, berzikir terus menerus. Akhirnya terjadi dialog di situ, ditanya, mengapa engkau senantiasa berzikir? Apa yang kau syukuri dengan keadaan kaki, tangan tidak ada, pendengarannya berkurang, matanya sudah tidak bisa melihat? Ya, yang disyukuri, kata Abu Qilabah, Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk senantiasa bertahmid, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu apalagi yang membuat engkau bersyukur? Kata Abu Qilabah, aku masih bersyukur memiliki anak yang mau untuk menuntunku untuk pergi ke masjid beribadah. Lalu sebelum orang ini pergi, Abu Qilabah memohon kepada orang yang mendatangi tadi, wahai sang pengembara, bolehkah aku meminta bantuan kepadamu? Apa wahai Abu Qilabah? Tolong carikan anakku. Selama 2-3 hari ini dia tidak kembali dari pengembaraannya, padahal biasanya setiap hari dia bersamaku dan menuntunku untuk menuju kepada masjid. Lalu ketika dicari oleh pengembara tadi, ternyata ditemukan anak tersebut sudah meninggal di tengah padang pasir dengan keadaan dibunuh atau dimangsa oleh singa. Akhirnya kembali lagi sang pengembara dan ragu untuk menyampaikan kabar tersebut, hingga beliau menyampaikan, apakah engkau tahu Nabi Ayub? Abu Qilabah menjawab, ya tahu. Apa ujiannya? Beliau sangat sabar dengan penyakit dan lain sebagainya. Lalu ditanya-tanya terus hingga akhirnya disampaikan bahwa anaknya telah wafat. Dengan keadaan tersebut, Abu Qilabah tidak menangis, tidak mengeluh, juga mengucapkan alhamdulillah. Orang ini semakin heran, ya, mengapa Abu Qilabah yang dengan keadaan seperti itu masih senantiasa bertahmid. Ya, setelah beberapa saat ketika dia keluar, Abu Qilabah dinyatakan meninggal dalam keadaan berzikir. Beberapa saat kemudian, akhirnya sang pengembara ini tahu, ya, ketika dia menceritakan keadaannya dan lain sebagainya, akhirnya para sahabat atau para keturunan ya, dari para sahabat Nabi menyatakan bahwa itu adalah Abu Qilabah yang semenjak dulu memang terkenal sangat bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala ujian, dan zuhudnya luar biasa. Ketika Khalifah Umar ingin memberikan suatu pangkat jabatan, beliau menolak.
dan memilih untuk mengasingkan diri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari kisah tersebut setidaknya mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan berupa minimal kita masih dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita mengaji sejenak ya. Ada beberapa ayat yang kita akan kaji pada hari ini. Mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, nanti kami membaca dahulu, setelah itu Pak Ibu menirukannya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni
anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bih fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlah wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Amman yujibul muqtarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah kita bisa untuk membaca bersama-sama beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengan bacaan tadi bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba untuk memahami, memaknai ayat-ayat
yang berkaitan nanti dengan ujian, ya, dan bagaimana kita itu menghadapi ujian tersebut. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 155, Allah tegaskan bahwa walanabluwannakum. Nah, ini sama seperti yang tadi, ya. La in syakartum la azidannakum. Di depannya ada la, lamu taukid, di belakangnya nun taukid juga. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah sangat menekankan, memastikan bahwa lanabluwannakum, aku atau kami pasti akan memberikan ujian. Nah, maka ada istilah hidup adalah ujian. Dalam surat Tabarok itu, Al-Mulk, juga disebutkan bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Allah lah yang menciptakan atau membuat orang itu hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Maka di ayat ini juga Allah menegaskan bahwa walanabluwannakum, pasti kami akan memberikan ujian. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yang memberikan atau menimbulkan ketakutan, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Jadi ini bentuk-bentuk ujian dari Allah yang kalau dimaknai bisa berupa ujian rohani, ujian yang sifatnya adalah perasaan, hati yang senantiasa gelisah, tidak tenang, takut, iri, dengki. Normally kalau sudah na'udzubillah, sudah terjangkit penyakit iri, itu ujian yang begitu luar biasa. Karena saking mengerikannya penyakit dengki ini, ya, Rasulullah bersabda bahwa dengki itu al-hasadu ya'kulu as-solihat, al-amal as-solihat. Kedengkian itu memakan atau menghabisi amal-amal soleh seorang manusia, kama ta'kulun nar al-khashab, seperti sebagaimana api itu ketika melalap kayu. Di kedengkian ini luar biasa dampaknya. Itu ujian perasaan, ujian hati. Oke. Kasus pertama kriminal di muka bumi ini, yaitu ketika saudara membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil dan Qabil. Itu juga ditengarai atau diawali dari sifat dengki iri. Jadi Nabi Adam itu memiliki banyak anak, yang mana anaknya itu kembar. Ya, nah, karena kembar, Habil ini memiliki kembaran yang cantik, sedangkan Qabil biasa saja, seperti itu. Nah, karena Nabi Adam meminta Habil menikah dengan kembarannya Qabil, dan Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil tidak terima dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Karena kedengkian itu, akhirnya Habil menantang Qabil, menantang untuk duel. Sebelumnya diberikan, tidak terima, protes dengan Nabi Adam, diminta untuk berkorban. Ternyata Habil memberikan korban yang tidak baik, tidak layak, sedangkan Qabil memberikan korban yang diterima oleh Allah. Akhirnya Habil tega untuk membunuh saudaranya sendiri, berawal dari dengki. Maka mari kita sadari bahwasanya dengki itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Senang ketika melihat orang lain susah, dan sebaliknya susah ketika melihat kebahagiaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga ujian berupa materi.
Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Kalau sekarang kendaraan, pakaian, sampai kalau dibuka datanya sekarang ternyata salah satu kasus yang menjerat kebanyakan anak Indonesia sekarang pemuda-pemuda itu adalah pinjol. Atas ya, pinjol itu Masya Allah ternyata sebegitu dahsyatnya ya. Dengan peluang itu maka rentenir online itu sekarang luar biasa. Coba kalau Bapak Ibu membuka YouTube nopo Facebook, Instagram, itu iklan-iklannya adalah iklan-iklan yang mendorong anak-anak untuk berhutang dengan mudahnya. Ya, dengan hanya foto KTP, nomor HP sudah bisa meminjam sampai 30 juta, 50 juta. Dan itu pasti dengan hitung-hitungan yang kemungkinan anak tersebut tidak bisa membayar. Sudah pinjol tambah ada judul. Wah, judi online. Saya kira tidak banyak, ternyata itu mahasiswa Bapak Ibu. Di kafe-kafe, di tempat tongkrongan itu mereka HP-nya itu senantiasa buka judi online. Masya Allah, itu sudah sangat-sangat meresahkan. Karena apa? Ya karena tidak kuat dengan ujian kekurangan materi ini. Dengan media sosial yang banyak menunjukkan flexing, artis-artis pamer, bahkan bukan hanya artis, pejabat, anak pejabat itu pamernya di luar batas normal. Akhirnya orang-orang yang tidak mampu ingin memiliki dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi Allah menutup ayatnya dengan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi awal Allah menyampaikan, menegaskan bahwa ujian itu pasti diberikan, tapi orang-orang yang sabar pasti akan memperoleh kebahagiaan. Lalu di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang sabar yang mendapatkan kabar gembira dari Allah itu? Yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, qalu, mereka berkata itu berarti mereka meyakinkan dirinya bahwasanya innalillah, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepada Allah lah raji'un, kita akan kembali. Maka ketika sudah sampai derajat itu, derajat orang yang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hanya oh ya kita itu milik Allah, maka semuanya ya terserah Allah. Insya Allah kalau sudah seperti itu, ujian-ujian yang menerima atau menimpa kita dari yang materi maupun non materi bisa terlewati. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Ya, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang sabar tadi. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Agak cepat, nanti kita di yang surat terakhir ya, mungkin agak kita bahas agak panjang. Wa ayyuba idnada rabbah. Ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, anni massaniyadurru, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ayat ini memberikan petunjuk atau pelajaran kepada kita betapa Nabi Ayub yang mendapatkan ujian begitu dahsyatnya, penyakit yang
parah dan bertahun-tahun lama sekali, ya, tapi tidak, berdoanya itu tidak meminta kesembuhan. Nah, ini juga perlu menjadi salah satu referensi kita ya dalam berdoa. Ani masani yadhuru, ya Allah, aku itu ditimpa penyakit, ditimpa sesuatu yang menyakitkan. Wa anta arhamur rahimin, tapi engkau kan maha penyayang, engkau maha pengasih. Bahasa mafhum muwafaqahnya atau yang senada itu maknanya kan, ya Allah, kok tegelmen gitu ya, kok tega sekali engkau menjadikan aku seperti ini, padahal engkau maha penyayang, maha pengasih. Ini rayuan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tegaskan, fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min durrin, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu, kami mengembalikan keluarganya kepadanya. Wa mithlahum ma'ahum rahmah, dan kami melipat gandakan sejumlah mereka sebagai suatu rahmat min indina, dari kami. Wa dzikra lil abidin, dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang menyembahku. Jadi kalau Nabi Ayub tadi dengan berdoa menghadapi ujian, dengan berdoa kepada Allah, dan doanya doa yang indah, ya, dengan memuji wa anta arhamur rahimin. Sebagaimana doanya yang terkenal itu Abu Nawas, ya, i'tiraf, mungkin Bapak Ibu sering mendengar, ya, ilahi ilas tulil firdausi a'la. Itu kan maknanya sangat dalam. Abu Nawas ini minta surga, tapi berkata bahwasanya aku tidak layak untuk masuk surga. Ilahi lastulil firdausi ahla, aku itu tidak layak untuk menjadi ahli firdaus. Ya, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi, tapi aku yang enggak kuat kalau disiksa di api neraka. Nah, itu merupakan referensi bagi bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di surah An-Naml Allah juga mengingatkan, amman yujibul muttar, apakah kamu, apa yang kamu sekutukan itu lebih baik, zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan, idza da'ahu wa yakshifus su', menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kamu manusia sebagai khilafah, pemimpin di bumi. A'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah atau bersama Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sungguh sangat sedikit sekali orang-orang yang mengingat nikmatku atau nikmat Allah. Nah, di sini Allah tegaskan bahwasannya yang bisa atau mampu satu-satunya memberikan manfaat atau memberikan bahaya, dor atau nafa, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat menegaskan bahwa hanya aku saja yang bisa memberikan kamu sesuatu yang menyenangkan maupun sebaliknya. Hanya aku saja yang bisa mengabulkan doa-doamu. Hanya aku saja yang bisa untuk menjadikan engkau apapun yang aku mau. Ini menimbulkan keyakinan kepada kita tentang kekuatan doa. Nah, ini yang insya Allah inti dari pembahasan kita. Yang kemarin di hari Senin itu juga pernah kami bahas, bahwasanya dalam surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu artinya kalau ada gelas, lalu gelasnya itu diperlebar sehingga bisa menampung air, itu namanya al-insyirah, diperluas.
Jadi ada suatu bencana terus dilebarkan, itu namanya al-insyirah. Karena apa? Nanti di ayat ini ya adalah penjelasan bagaimana rumus seseorang itu menghadapi ujian. Yang pertama tadi, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad? Jadi salah satu cara untuk menghadapi ujian adalah nasyrah as-sadr. Kita lapangkan dada kita. Ada suatu kisah yang mungkin juga sudah terkenal ya. Ada seorang pemuda datang ke kakek-kakek tua di pinggir danau, lalu menyampaikan keluh kesahnya. Ngedumel banyak sekali masalah dan lain sebagainya. Akhirnya dengan santai kakek itu membawa 1 gelas dan 2 genggam garam. Lalu diambillah air dari danau itu, dimasukkan garam ke dalamnya, 1 genggam garam, diaduk, coba kamu minum. Lalu diminum oleh pemuda ini, otomatis dilepeh ya, asin sekali. 1 genggam garam dimasukkan ke dalam 1 gelas itu. Oh ya, asin. Baik. Sekarang aku akan lemparkan garam ini ke danau. Ada beliau lemparkan garam ke danau. Set. Tunggu beberapa saat, ambil air dari danau, coba minum air ini. Ketika diminum rasanya segar. Ya, tidak asin sama sekali. Nah, terus kayak itu memberikan pelajaran. Kalau hati kamu memandang suatu masalah itu sesempit gelas, maka yang dirasakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Adanya kesempitan, adanya sesuatu yang menyedihkan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah ini masuk ke dalam sesuatu yang lebih luas, kamu luaskan hati dan perasaanmu, karena hati itu kan sifatnya, bukan barang. Jadi hati itu sifat, tergantung bagaimana kita menyempitkan atau meluaskannya. Maka ketika luasnya itu bisa seluas dalam perumpamaan tadi danau, maka masalah-masalah itu justru akan menjadi hanyut ya, dan bisa diolah dengan baik sehingga menyelesaikan masalah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Nah, jadi ini Nabi juga ketika turun ayat ini atau turun surat ini sedang dalam keadaan yang galaunya luar biasa, gundah gulana. Kenapa? Karena hampir 6 bulan kurang lebih itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Bayangan kalau orang yang sangat cinta ya, sudah sangat cinta terhadap seseorang lalu tidak mendapatkan kabar, itu kan rasanya mungkin sedih gitu ya, galau. Nah, ini sering intens komunikasi mendapatkan petunjuk dari Allah, sudah lama tidak mendapatkan, dan ini turun di Mekah ketika masa awal dakwah. Di Nabi sedang mendapatkan cibiran, mendapatkan ujian yang luar biasa dahsyat, tetapi Allah justru tidak memberikan petunjuk apa-apa. Nabi hampir-hampir putus asa, hampir-hampir, apakah Allah itu sudah meninggalkanku dalam keadaan dakwah yang begitu beratnya. Nah, akhirnya Allah menghibur Nabi dengan ini. Alam nasyrah laka sadrak. Diingatkan kembali bahwasanya yang lalu-lalu sudah berlalu dan engkau mampu melaluinya. Coba diingat-ingat ketika engkau lahir, engkau dalam keadaan yatim, lalu setelah itu ibumu diwafatkan, kamu masih bisa hidup dengan kakekmu, lalu diwafatkan lagi bisa hidup dengan pamanmu, setelah itu bertemu dengan Khadijah, bisa berdagang, bisa menjadi orang yang begitu kaya raya berkecukupan. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan bahwasanya aku itu sayang kepadamu?
Maknanya bagi manusia ketika mendapatkan musibah kita diminta untuk review. Ini kan gabungan dari surah Ad-Duha. Jadi surat sebelumnya juga Allah merincikan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Jadi kita diminta untuk mereview, melihat, merenung kembali. Oh ya Allah, sudah seumur ini apakah tidak terlalu banyak nikmat-nikmat yang sebelumnya sudah Allah berikan? Jalan-jalan keluar dari permasalahan yang begitu banyak Allah sudah siapkan di masa yang lalu. Kita diminta untuk mengingat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku telah atau kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Nah, ini Nabi namanya adalah sangat spesial. Kenapa? Karena disebutkan dalam syahadat, disebutkan dalam panggilan sholat. Ini makna dari wa rafa'na laka dzikrak, bahwasanya kenikmatan luar biasa bagi Nabi Muhammad adalah menjadi nabi yang namanya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, ini Allah tegaskan 2 kali, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi yang pertama tadi kita meluaskan hati, nasyrah, lalu setelah itu kita yakin bahwasanya kita itu mampu, sebagaimana di surah Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pasti ketika mendapatkan ujian itu perlu kita yakini bahwa Allah tidak mungkin menurunkan itu kecuali kepada orang-orang yang mampu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita perhatikan, al-usr itu menggunakan alif lam, atau dalam bahasa Arab disebut ma'rifah. Sedangkan yusra itu tidak menggunakan alif lam. Nah, ini dimaknai bahwasanya kalau yang pakai alif lam itu usrnya sama, kesulitannya itu sama. Sedangkan yusran yang tidak menggunakan alif lam itu 2 hal yang berbeda. Jadi setiap Allah memberikan satu kesulitan, Allah telah datang dengan 2 kemudahan. Jadi ya, al-usrani, al-usr wahid yusrani, dengan kemudahan yang double. Nah, ini perlu kita yakini. Dan Allah memilih al-usr. Kenapa tidak menggunakan so'ab? Al-usr itu sulit, so'bun juga sulit. Tapi so'bun itu sulit yang sifatnya relatif. Jadi mungkin bagi orang ini sulit, bagi orang lain tidak sulit. Contoh bagi kita itu kalau belajar bahasa yang paling sulit bahasa apa, Bu? Bahasa Arab itu mudah ya, insya Allah. Bahasa Rusia. Bahasa Rusia itu kan sulitnya karena lidahnya itu kayak dimuter-muter gitu ya, di lidah itu, di dalam mulut. Tapi kalau kita melihat anak kecil Rusia ngomong Rusia itu mudah atau tidak mereka? Mudah. Berarti sulit atau mudah belajar bahasa Rusia? Nah, sulit bagi kita tapi mudah bagi anak Rusia. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perumpamaan so'ab, sesuatu yang sulit. Tapi kalau membawa mobil itu mudah apa? Sulit, Bu? Sulit atau mudah? Membawa loh, betul mengendarai. Membawa ya semua pasti sulit. Okay? Membawa itu kan ngangkat, kecuali kalau pakai alat. Itu namanya usr, suatu kesulitan yang hampir semua orang itu mengalami. Dan Allah menegaskan dalam ini. Sama dengan sahlun. Sahlun itu mudah tapi yang relatif. Jadi mungkin bagi orang lain mudah, bagi saya tidak.
Tapi kalau yusrun itu sifatnya yang umum. Jadi Allah menginginkan dari ayat ini bahwasanya yakinlah setiap kesulitan yang engkau hadapi yang sifatnya umum, satu kesulitan Allah menyiapkan dua kemudahan. Ini kan masuknya dalam keimanan, keyakinan kita bahwasanya Allah pasti sudah menyiapkan itu. Fa'idha faraghta fansab. Dan ketika apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, fansab, maka bekerja keraslah terus untuk kebajikan yang lainnya. Nah, ini dalam hal menghadapi masalah adalah mitigasinya atau proses ikhtiarnya, usaha yang harus dilakukan. Setelah kita meluruskan atau melapangkan hati, lalu kita yakin bahwasanya kita mampu karena Allah sudah menjamin kemudahan-kemudahan di setiap permasalahan yang kita hadapi, maka kita perlu berikhtiar, perlu melakukan mitigasi. Oh, berarti dilerai masalahnya A, B, C dan seterusnya, kita coba petakan, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Dengan apa? Fansab, dengan bekerja keras, dengan berusaha secara maksimal. Kalau sudah berusaha, baru wa ila rabbika farghab. Dan kepada Allah lah, kepada Tuhanmu lah farghab, hendaknya engkau berharap, engkau menyerahkan diri, engkau bertawakal. Nah, jadi setelah semua yang kita lalui, kita harapkan, kita usahakan, ya, di akhir perlu kita doakan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 4 rumus ini Bapak Ibu, ya, dari surah Al-Insyirah tadi. Cara menghadapi masalah yang pertama, kita meluaskan hati. Ya, kita merefleksi, pandai-pandai belajar untuk nerima dulu segala permasalahan, tidak mudah mengeluh dan lain sebagainya, walaupun innal insana khuliqa halu'a. Walaupun manusia itu memang diciptakan Allah itu pandai untuk mengeluh, karena hampir ada saja nih. Saya juga ada temen nih, itu kok setiap ketemu ada saja yang dikeluhkan. Kalau tidak mengeluh tentang hal sekarang, mengeluh hal masa lalu. Pokoknya kalau tidak mengeluh itu kayaknya belum sempurna hidupnya. Nah, semoga kita dihindarkan dari penyakit mengeluh itu. Kita meluaskan hati kita. Lalu yang kedua, kita yakin bahwasanya kita mampu. Kita mampu kenapa? Karena Allah yang memampukan. Bukan karena kita yang hebat, tetapi Allah yang sudah menjamin bahwasanya Allah yang menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, kita berikhtiar kepada Allah dengan ikhtiar yang semampu kita, sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir adalah bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwasanya pasti yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Kita sudah berdoa banyak tapi kok belum dikabulkan. Kata para ulama ada 3 kemungkinan ketika kita sudah berdoa. Yang pertama akan dikabulkan secara langsung, kontan. Berdoa A langsung diberi. Yang kedua, ketika sudah berdoa ditunda sampai orang yang berdoa itu siap untuk mendapatkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengalami ini ketika beliau berulang-ulang berdoa agar kiblatnya yang dari Baitul Maqdis itu dipindahkan ke Mekah. Itu beliau berdoa memohon kepada Allah, tapi baru dikabulkan setelah 1,5 tahun. Kenapa? Setelah dikaji hikmahnya, mungkin kalau langsung dipindahkan ketika itu, kemungkinan orang-orang Islam belum siap karena tantangannya masih begitu luar biasa dahsyat. Tapi setelah 1,5 tahun, ketika Nabi dan para pengikutnya sudah siap, dipindahkanlah kiblat itu. Di mana yang kedua adalah ditunda sampai siap. Atau yang ketiga,
yaitu diganti dengan hal yang lain yang dibutuhkan. Jadi itu mungkin memaknai doa. Bertawakal dengan 3 itu, yang pertama yakin bahwasanya Allah langsung mengabulkan, atau yang kedua ditunda sampai diri kita siap, atau Allah mengganti dengan yang lebih baik dan lebih kita butuhkan. Di sini ada hadis riwayat Tirmidzi yang panjang, mungkin kami ambil yang terakhir aja, bagian terakhir. Wa'lam anna fi sabri alamat takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwasanya dalam kesabaran itu alamat takrah, terhadap sesuatu yang engkau tidak sukai, engkau benci, itu khairan katsira, ada kebaikan yang begitu banyak. Di kesabaran dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu kebaikannya begitu besar. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu akan datang ketika orang itu bersabar. Jadi sabar adalah syarat dari Allah untuk memberikan pertolongan. Wa annal faraj ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwasanya kelapangan itu datang bersama kesulitan. Di lapang itu orang akan bisa melapangkan dada ketika mendapatkan kesulitan. Ini mendapatkan ujian dulu baru bisa melapangkan hati. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Seperti itu. Ini hadis yang menegaskan tadi apa yang berada di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana menghadapi ujian, yaitu dengan sabar dan dengan melapangkan hati. Setelah kita memahami konsep ujian, konsep bagaimana menghadapi ujian, kita mungkin bisa melihat masalah itu bukan sebagai beban lagi, tetapi sebagai tanda untuk Allah memberikan kebaikan. Maka kalau sekarang pengen dapat masalah atau tidak, Pak? Setelah tahu bahwasanya dengan masalah itu justru Allah itu memberikan kebaikan sebetulnya. Nah, kita pengen dapat masalah atau tidak? Menantikan masalah, menantikan ujian. Nah, tidak perlu dinanti, tidak perlu diharapkan. Wala nabluwan aku. Pasti Allah memberikan ujian. Ya, entah dari mana datangnya, insya Allah ujian itu untuk meningkatkan derajat yang lebih tinggi bagi kita semua. Nah, itu saja rahimakumullah yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita memandang masalah dan jalan keluarnya dari sudut pandang ayat Allah, khususnya di surah Al-Insyirah, yaitu dengan meluaskan hati, dengan meyakinkan diri kita bahwasanya kita itu mampu untuk berikhtiar semampu kita, dan yang terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rahimakumullah, mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah melekat dengan dalam di Bapak Ibu rahimakumullah semuanya, tapi semoga ini menjadi penekan bagi kita, reminder, menjadi sesuatu yang lebih menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita mampu melewati ujian hidup kita di dunia ini dan mampu meraih balasan surga, balasan akhirat yang kekal abadi itu dengan sebaik-baiknya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh bahwasanya akhirat itu dijamin oleh Allah pasti lebih baik daripada yang sekarang ini. Maka kesabaran kita untuk menghadapi ujian itu kita niatkan sebagai tabungan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan surganya yang kekal abadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi tanya jawab. Ya, ngobrol. Waalaikumsalam. Nggih. Oh, baik. Langsung jawab ya, Pak. Langsung dijawab. Baik. Apakah ketika Allah itu menyebutkan aku, ya ada Allah itu menyebutkan aku, kadang Allah menyebutkan kami. Nah, di sini wa rafa'na laka dzikrak. Nah, itu kan kami. Nah, kami itu kalau dalam tafsir menyebutkan ketika Allah itu menyebutkan dengan dhamirnya nahnu, kami, itu berarti Allah akan mengerahkan bala tentaranya. Artinya malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain untuk menjadikan apa yang sudah Allah tetapkan tersebut. Jadi bukan Allah langsung yang mengerjakan sendiri, tapi Allah melibatkan Allah dan bala tentaranya, itu nahnu. Sedangkan kalau yang dhamirnya aku, ya itu berarti Allah lah sendiri yang langsung mandigani atau melakukan hal-hal tersebut. Allahu a'lam.